setiap dipanggil berkomunikasi tersebut mengenai ibu itu. Ya, terima kasih. Kemudian di sini ada beberapa ada 5 persen itu 5 kuat. Kemudian kalian isi data tak dulu, nama, asal sekolah, dan tanggalnya. Kemudian kalian isi, ya. Oke, ini saya lanjutkan. Terima kasih atas kesediaan anak-anak dalam sekalian mengisi kuesioner mengenai Ibu Ismayanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Isma, selanjutnya ini kita akan diskusi tentang tindak lanjut penerapan komunitas praktisi di sekolah Ibu. Iya. Sekarang bagaimana pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu? Kalau berbicara pengalaman Bu, alhamdulillah ada saya bentuk komunitas praktisi meskipun kecil-kecilan dan baru berawal dari langkah awal. Jadi artinya mulai dari awal, belum terlihat jelas bahwa komunitas itu sudah besar. Jadi sudah ada pengalaman dalam pembentukan komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya. Terus bagaimana? Apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu? Iya, sudah boleh dikatakan bahwa sesuai dengan harapan dan tujuan yang saya inginkan, karena minimal ada visi, misi, dan ada tujuan dalam pembentukan itu, dan memang sudah memenuhi tujuan itu. Apa yang menjadi tantangannya? Kalau berbicara tantangan, sebenarnya tantangan yang pernah saya hadapi itu adalah kurang motivasi dari Bapak Ibu guru lain selaku teman sejawat, bahkan mungkin ada yang sampai menganggap bahwa itu tidak penting gitu. Tetapi tidak banyak, lebih banyak di antara mereka teman-teman sejawat untuk lebih memotivasi diri untuk membentuk komunitas praktisi itu. Terhadap tantangan Ibu sendiri, bagaimana solusinya untuk mengajak mereka? Solusi atau strategi yang saya gunakan adalah saya mencoba mengangkat sebuah kayak kasus permasalahan yang ada di lingkungan sekolah, kemudian saya mencoba untuk berbicara bersama dengan guru itu sehingga mereka menyadari bahwa memang penting untuk mencarikan solusi di setiap kesalahan siswa, sehingga memang membutuhkan satu ajang atau wadah untuk berkomunikasi terkait dengan penanganan siswa tersebut, sampai akhirnya mereka sadar sendiri bahwa memang perlu untuk berkolaborasi dalam komunitas itu gitu. Apa saja hal menarik menurut Ibu Isma menjadi taat dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisnya? Yang menarik buat saya Ibu, ternyata setelah mereka termotivasi, kemudian kami berkumpul terkadang membahas tentang persoalan siswa, permasalahan siswa, dan bagaimana caranya membentuk pembelajaran yang lebih baik ke depan. Ternyata di antara Bapak Ibu guru punya pengalaman pribadi sendiri gitu, sampai akhirnya ketika kita bertukar-tukar pendapat, bertukar pengalaman, ada hal menarik yang saya temukan di antara mereka. Bahkan saya belajar kepada teman saya gitu. Ternyata saya juga menyadari bahwa apa yang saya miliki masih kurang. Nah, di sisi lain tentu teman-teman lain juga banyak belajar kepada saya gitu. Kita akan berdiskusi tentang proses penerapan disiplin positif di kelas. Iya. Apa saja usaha yang sudah Ibu Isma lakukan untuk mengembangkan disiplin positif di siswa di kelas?
Eh, yang sudah saya lakukan Ibu itu saya sudah mencoba membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran. Kan kemarin ini masih online. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk offline terbatas PTMT, dan saya mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Di dalamnya situ ada keyakinan kelas yang kita bentuk bersama siswa, dan kami siap untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga memang sudah tersusun dengan rapi disiplin positif atau budaya positif yang akan kami laksanakan bersama siswa. Apakah capaian kegiatan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu Isma? Iya Bu, karena memang pada dasarnya saya akan berusaha untuk merealisasikan seperti dengan yang kita sudah pelajari kemarin, Merdeka Belajar. Nah, lewat itu juga kita akan menerapkan profil pelajar Pancasila, dan memang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas arahnya ke sana. Bagaimana tanggapan siswa Ibu mengenai itu? Awalnya siswa sebenarnya senang karena selama ini yang dia kenal peraturan. Bahkan setelah saya jelaskan, kan sebelum kita buat kesepakatan saya jelaskan dulu. Nah, dia juga bahkan sempat terheran-heran, oh seperti itu ya, bukan peraturan namanya, tetapi ada sejenis keyakinan yang kita buat kemudian kita jalankan bersama. Dia juga termotivasi, bahkan penasaran seperti apa ke depannya gitu. Apa tantangan selama ini untuk menerapkan proses tersebut? Oh iya, tantangannya selama ini kan di mana-mana dalam pembelajaran, dalam kelas itu ada perbedaan karakteristik. Nah, itu tantangan yang terbesar buat saya dalam menghadapi siswa yang berbeda-beda karakter. Jadi meskipun ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang dibentuk, yang namanya karakter anak-anak Bu berbeda, karakter yang mau mengikut begini gampang kita atur. Tapi yang memiliki karakter mungkin masih bermalas-malas, ini sulit untuk memberikan motivasi, tapi itu tidak menjadi tantangan Bu. Ya, saya tetap berusaha untuk bagaimana caranya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bisa secara merata dapat dilaksanakan oleh siswa. Bagaimana relasi Ibu dengan siswa selama penerapan disiplin positif tersebut? Maksudnya relasi siswa dengan saya, setelah melakukan keyakinan kelas dengan beberapa kesepakatan kelas, siswa terlihat seperti bertanggung jawab gitu. Kemudian saya juga merasa bahwa kayak dihargai gitu, lebih tinggi penghargaannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya tanpa ada kesepakatan seperti itu yang akan dijalankan. Kalau boleh tahu kesepakatan apa itu salah satunya, Bu? Contoh seperti ini Bu, kalau misalnya anak-anak terlambat ya kan, kalau misal terlambat saya memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa bukan aturannya bahwa terlambat dihukum seperti ini, tetapi terlambat pelajarannya, akhirnya dia bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab untuk tetap mengikuti pembelajaran tepat pada waktunya, karena mereka sadar dan kita sepakat bahwa yakin memang ini anak-anak bahwa kalau saya terlambat berarti mata pelajaran saya tertinggal, banyak pelajaran yang ditinggalkan, akhirnya mereka termotivasi untuk datang terlambat. Bukan berarti karena datang untuk menghindari hukuman begitu ya kan, gitu. Perubahan apa yang Ibu Isma rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajarannya? Alhamdulillah ada banyak perubahan yang terjadi di lingkungan siswa, dalam artian mereka lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang kita sudah sepakati, karena mereka yang membuat sendiri, bahkan ada di antara mereka memperlihatkan komitmen konsisten yang luar biasa terhadap komitmen yang dia buat, dan akhirnya yang dulunya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terlambat, tidur, itu alhamdulillah bisa tertangani dan tidak ada lagi hal seperti itu. Mungkin diskusi berikutnya ini Bu mengenai refleksi tugas yang akan Ibu bawa nanti pada Lokakarya 3. Iya. Apakah Ibu telah menyelesaikan tugas tersebut? Iya, alhamdulillah sudah selesai Bu. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira apa yang Ibu, apakah ada kesulitan apa yang Ibu alami dan kira-kira apa solusinya yang Ibu lakukan? Secara keseluruhan sebenarnya bukan kesulitan, tapi kendala pada tugas Lokakarya 3 kemarin itu adalah meminta pendapat dari rekan teman sejawat, kepala sekolah, siswa, dan ada sedikit tantangan di orang tua gitu. Bahkan mungkin sedikit ada kesulitan memberikan pemahaman kepada orang tua, namun itu tidak menjadi halangan buat saya tetap memberikan penjelasan, akhirnya yang saya pilih untuk menjadi perwakilan bisa memahami dan bisa berjalan dengan baik. Akhirnya tugas pada Lokakarya 3 itu selesai. Alhamdulillah.
Oke, berikutnya kita akan membahas tentang rencana yang akan dilakukan calon guru penggerak terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktis ya. Oh iya. Nah, berdasarkan pembalik dari murid Ibu, apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif yang sudah Ibu lakukan? Oh iya. Alhamdulillah siswa yang telah melaksanakan disiplin positif telah memberikan respon yang baik. Namun ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. Selama ini kami tetap melaksanakan disiplin positif yang mengarah kepada pembentukan karakter anak-anak. Namun demikian di antara beberapa siswa masih ada di antara mereka yang masih belum menerapkan Ibu. Sebagai contoh ketika gurunya lewat, masih ada saja siswa yang tidak peduli terhadap gurunya, bahkan ketemu tidak menegur gitu. Jadi insya Allah itu yang akan kami perbaiki untuk kedepannya. Oh, itu menjadi rencana Ibu ya? Iya, insya Allah. Kira jika apa rencana yang akan Ibu lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Ibu rintis di bulan depan? Insya Allah Bu, dengan terbentuknya komunitas praktisi yang saya bentuk, saya tetap akan terus berkolaborasi dan mengontrol komunitas praktisi yang ini. Kemudian kami berencana untuk terus berkomunikasi untuk mengadakan perbaikan yang tadi kurang pada penerapan disiplin positif. Bahkan saya berharap melalui pembentukan komunitas praktisi sampai bulan ke depan ada banyak saran yang saya terima dari teman-teman sejawat dalam komunitas itu terkait memperbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah saya jalani sebelumnya. Gitu. Oke, berikutnya ini Bu, kita akan membahas tentang refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Seperti biasa Bu, apa hal yang menarik yang Ibu rasakan setelah proses pendampingan hari ini dan apa yang membuat hal tersebut menarik buat Ibu semua? Baik Ibu, yang menarik buat saya pada proses pendampingan ini adalah saya mendapatkan banyak arahan terkait dengan realisasi budaya positif yang ada di sekolah saya. Apalagi dalam hal ini budaya positif memang sejalan dengan visi misi yang ada di sekolah kami. Jadi melalui pendampingan ini alhamdulillah saya banyak mendapatkan referensi baru terkait dengan pelaksanaan disiplin positif yang ada di sekolah. Apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki dalam sebenarnya terkait dengan kekurangan, ada beberapa kekurangan yang mungkin dalam hal penerapannya. Nah, kalau ditanyakan terkait dengan yang sudah baik, lebih banyak sebenarnya daripada yang perlu diperbaiki. Oke, cukup sekian Ibu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam kelas kita sudah sepakat bahwa harus bertanggung jawab, harus rapi, bersih kelas, dan harus menciptakan kejujuran. Kalau menyontek berarti itu tidak jujur. Iya, soal yang kamu jawab meskipun berapa benarnya, tapi bukan dari pikiran kita. Menyontek berarti meniru dari apa yang sudah ada, bukan hasil pikiran kita. Ya, karena kamu tidak tahu apakah sudah siap untuk melakukan restitusi. Artinya ibu bantu bagaimana caranya supaya kamu bisa kembali dan bisa berubah. Ya, apalagi kamu katakan bahwa kamu tidak sengaja. Menyontek adalah perbuatan yang salah. Kita harus ciptakan kejujuran. Jadi dengan tanamkan dalam hati bahwa jujur itu baik, jujur itu penting. Jadi kalau misalnya pekerjaan kamu lakukan dengan jujur, semua hasil kerja kamu lakukan dengan akal pikiran kamu sendiri, ya disitulah kita lihat bahwa kamu sampai mana batasnya. Supaya ibu tahu, kalau misalnya hasil kerjamu sampai segini, ibu bisa perbaiki. Kamu juga bisa belajar lebih banyak. Oh, kekurangan saya di sini. Gitu. Nah, sekarang lain kali perhatikan baik-baik informasinya. Kalau memang ada penilaian, kalau memang ada ulangan, belajar malamnya, jangan lagi mengulang untuk menyontek, apalagi melihat buku kemudian disalin gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh apa yang harus kamu lakukan hari ke depannya? Iya, jangan ya. Iya, harus jujur mengerjakan pekerjaan ini. Selalu tanamkan kejujuran itu. Kita harus melakukan sesuatu hal dengan jujur, tidak boleh berbohong bahkan menyontek hasil pekerjaan Anda. Oke, baik Sur, untuk kedepannya semoga kita semua bisa berubah akan ubah diri dengan menyontek dan tetap semoga hasil kerja bisa lebih baik daripada kemarin. Oke, baik, silakan kembali pulang. Saya bersyukur telah dibimbing oleh Ibu dalam melakukan restitusi. Saya tahu bahwa menyontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi karena dia telah meyakini bahwa kejujuran adalah kunci menjadi seorang pemimpin. Sini dulu, Nak. Ya, Bu. Mau kemana? Mau ke kelas. Oke, silakan ke kelas. Aku ikuti dulu ya. Ya. Silakan dulu. Kamu dari mana, Nak? Baru datang mau ke kelas. Ini dari mana? Dari rumah. Terus bajunya kenapa itu? Panjang rambutnya. Mau ke kelas? Iya, Bu. Pelajaran apa hari ini? Pak, Ibu. Terus maksudnya bajunya dikasih gitu. Coba berdiri dulu. Kenapa dikasih keluar bajunya? Kecil, Bu. Coba dikasih masuk, Pak. Aja dulu. Nih rambutnya, kenapa dikasih panjang? Biar terlihat keren, Bu. Hah? Biar Biar keren. terlihat keren. Terus suka dengan rambut seperti itu? Suka, Bu. Iya, tapi kan menurutnya lu rapi atau tidak? Untuk di kalangan siswa di sekolah, rapi atau tidak? Tidak. Ada yang rapi sebagian, Bu, ada yang tidak. Ya, tapi kalau panjang begitu rapi atau tidak rambutnya? Tidak. Menurutnya Agung bagaimana kalau misalnya rapi dalam kelas? Bagus atau tidak kalau rapi? Bagus, Bu. Iya, terus kenapa rambutnya panjang untuk apa? Biar terlihat keren, Bu. Biar keren-keren, suka, supaya dilihat banyak orang. Banyak yang senang dengan Agung. Tapi secara pribadi, ibu lebih senang kalau rambutnya rapi, dipotong, dicukur sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang Agung merasa salah, coba kesalahannya Agung ada di mana? Rambut, Bu. Kenapa rambutnya? Panjang, Berarti seharusnya dipotong. harus potong rambut supaya rapi. Jadi apakah Agung siap untuk melaksanakan restitusi? Restitusi itu adalah posisi di mana Agung bisa berubah, bisa di mana
kamu bisa kembali kepada yang seharusnya. Karena memang dalam pembelajaran harus ada aturan, harus rapi, nyaman, lingkungan bersih, termasuk rambut. Kamu panjang rambutnya, tidak lihat pelajaran, ya kan? Paham Abu? Iya. Jadi setelah ini apa yang harus kamu lakukan? Begitu bagus. Iya, untuk supaya terlihat rapi. iya supaya rapi. Kalau rapi pasti banyak juga yang melihat Abu dan merasa dan melihat terlihat keren. Betul tidak? Betul Bu. Oke Abu, silakan kembali belajar. Sebentar Ibu ketemu kembali untuk melihat apakah sebentar sudah ditutup atau tidak. Silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Silakan. Saya merasa senang setelah mendapat pemahaman dari Ibu bahwa kerapian itu lebih penting daripada hanya semata-mata untuk terlihat keren.